serta pihak UNJA. Hari ini saya Niputu Santi Eka Puspa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua, akan melakukan praktek ujian pembelajaran untuk memenuhi tugas dalam penilaian uji kinerja. Jadi ini adalah formulir pendaftaran saya. Saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi kolom. Terima kasih. Doa satu. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Semangatnya bagus sekali ya hari ini. Jadi saya harapkan hari ini walaupun masih suasana liburan ya, tapi saya minta kalian sudah datang ke sini. Terima kasih. Jadi hari ini kalian bisa belajar lebih banyak, benar nggak? Ya. Jadi hari ini seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Ayu Adi Mulyawati, Sera, Febri Kartiani, Meisya, Subagyasa, Kuryaningsih, Septi, Andi, Juli Sukma, Agung Prasetya, Indra Wahyu, Febri Bramasta, Eviani, Nia, Ardiana, Kristina, Sri Diva, Arisantini, Listia, Sri Astuti. Semuanya bisa hadir. Terima kasih ya. Berarti kalian adalah anak-anak yang penuh semangat. Kita tepuk tangan dulu dong untuk diri kita. Hari ini walaupun masih liburan, tapi kalian tetap bersemangat untuk belajar ya. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita siapkan terlebih dahulu apa-apa saja yang perlu kita siapkan. Bukunya, alat tulis tolong dikeluarkan semua. Kemarin saya sudah minta kalian untuk membawa buku IPA terapannya. Silakan. Disiapkan dulu semuanya. Oke, sudah. Tolong dirapikan dulu seperti biasa. Sebelum belajar kita harus siap dulu, rapi dulu, semuanya baru kita mulai. Penampilan kalian dirapikan dulu. Yang rambutnya masih berantakan, Sri Astuti, Ardiana, kenapa rambutmu jadi panjang begitu Ardiana? Besok nggak boleh gini lagi loh ya. Potong loh itu. Ya. Oke, semuanya sudah siap? Sudah rapi semuanya? Sudah, ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita tingkatkan terlebih dahulu semangat kita dengan mengucapkan yel-yel seperti tadi ya. Bisa? Bisa. Kita coba sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih ya. Jadi hari ini senang sekali bisa bertemu dengan kalian semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Nah, jadi sebelum kita belajar materi yang baru, kita akan review dulu materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang larutan. Ada yang masih ingat nggak? Larutan? Di bab ke-7. Oke, Sera. Penggabungan dua zat atau lebih yang tercampur dengan sempurna. Oke, good. Gabungan dua zat atau lebih yang tercampur secara sempurna. Oke. Ada yang masih ingat nggak contoh-contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari?
Larutan gula dengan air. Kopi dengan air hangat. Kopi dengan air hangat. Apakah itu contoh larutan? Teh dengan gula. Oke, teh dengan gula. Ada lagi? Sirup dengan air. Sirup dengan air. Berarti kalian masih ingat ya tentang larutan. Nah, pertanyaan saya. Larutan yang tadi kalian sebutkan, apakah itu contoh dari campuran homogen atau campuran heterogen? Homogen. Wah, berarti masih ingat ya, larutan adalah contoh campuran homogen. Ada yang masih ingat dengan contoh-contoh campuran heterogen? Kopi dengan air. Iya, yang Chris bilang tadi contoh campuran heterogen ya, kopi sama air. Ada lagi? Minyak sama air, Tepung dengan air. tepung sama air. Waduh, air semua ya. Ya. Berarti kalian masih ingat tentang materi kita yang sebelumnya. Perhatikan gambar. Ada yang sering minum ini? Saya. Setiap pagi sarapannya ini ya? Ya. Oke. Kalian kalau minum susu kemasan, dikocok dulu apa enggak sih sebelum minum? Enggak. Kenapa enggak dikocok? Karena dia lebih cepat minumnya. Biar lebih cepat minumnya. Perlu dikocok nggak sih sebenarnya? Nggak tahu. Perlu. Asik ya? Ada keluar. Emangnya susu itu kayak kopi gitu, kalau didiemin itu dia mengendap di bawahnya. Padahal kelihatannya susu itu seperti campuran homogen ya, benar nggak? Kalau didiemin dia nggak mengendap, disaring juga mungkin dia nggak kesaring ya, nggak ada endapannya. Tapi kenapa? Kok susu itu sebenarnya harus dikocok sebelum diminum? Coba kita saksikan videonya ya. Kenapa susu kemasan harus dikocok dulu sebelum diminum? Teman-teman sering minum susu kemasan. Biasanya sebelum minum susu kemasan, ada petunjuk yang mengharuskan kita mengocok susu itu dahulu. Kenapa susu kemasan harus dikocok terlebih dahulu ya? Yuk cari tahu penjelasannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Menurut ahli gizi Dr. Marut, susu terdiri dari 2 protein teman-teman. 2 protein tersebut adalah kasein dan whey. Jumlah protein kasein yang terkandung pada susu kemasan sebanyak 80% dan sisanya adalah protein whey. Nah, sebelum minum susu kemasan, kita disarankan untuk mengocok susu terlebih dulu supaya protein kasein yang mengendap bercampur dengan protein whey. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan kenapa kita disarankan untuk mengocok susu kemasan terlebih dulu sebelum diminum? Oh iya, endapan protein kasein ini sebaiknya tercampur supaya dapat diserap dan bermanfaat bagi tubuh kita. Apa saja ya manfaatnya? Lalu sebenarnya apa perbedaan manfaat dari protein kasein dan whey? Protein kasein termasuk salah satu jenis protein terbaik loh teman-teman. Protein ini memiliki kandungan asam amino yang lengkap dan tentunya baik untuk tubuh kita. Protein kasein berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh teman-teman. Oh iya, kasein ini dapat berfungsi untuk mencegah kerusakan otot serta membangun dan memelihara jaringan otot. Tak hanya protein kasein saja yang memiliki manfaat bagi tubuh kita, protein whey juga memiliki manfaat nih. Salah satu manfaatnya adalah menetralkan toksin dan membangun otot. Karena kedua protein ini memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, maka teman-teman jangan lupa untuk mengocok susu kemasan sebelum meminumnya ya. Untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi, kenapa susu itu harus dikocok? Padahal kelihatannya susu itu bercampur dengan sempurna. Ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini sebagai informasi umum, apa saja yang akan kita pelajari hari ini dan mengapa kita belajar materi ini? Yang pertama adalah agar kalian mampu menganalisis larutan, koloid, dan suspensi dengan benar. Kemudian agar kalian mampu membuktikan larutan
melarutan koloid dan suspensi dengan benar. Terakhir adalah kalian mampu menyajikan hasil percobaan tentang larutan koloid dan juga suspensi. Mungkin kalian mendengar istilah-istilah baru, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tentang campuran homogen dan heterogen. Kedua adalah tentang larutan koloid dan juga suspensi. Apa perbedaan ketiganya? Yang terakhir adalah kalian belajar tentang fase terdispersi dan fase pendispersi. Kemudian apa saja yang akan kita nilai? Jadi yang pertama adalah kognitif atau pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran seperti biasa saya akan berikan quiz kepada kalian. Nanti linknya akan saya kirimkan di WA group kalian. Kemudian yang kedua adalah afektif atau sikap. Jadi ada rubrik penilaian sikap di sini. Apakah kalian rapi? Apakah kalian berdoa dengan khusyuk? Apakah kalian sering keluar masuk kelas? Itu ada penilaiannya sendiri. Yang terakhir adalah psikomotor atau kinerja. Jadi seperti yang kalian lihat di depan kalian sudah ada barang-barang atau alat-alat. Nanti juga kita akan melakukan praktikum sederhana. Nah, psikomotor itu akan dinilai ketika kalian melaksanakan praktikum sampai kalian mengemukakan hasil praktikum kalian. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke, mari kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan gambar. Yang paling pojok kiri itu gambar apa? Sirup. Oke, yang di tengah-tengah? Susu. Yang paling kanan? Kopi. Kalau saya meminta kalian untuk mengelompokkan minuman-minuman tersebut ke dalam campuran homogen dan heterogen, bisa nggak? Bisa. Oke. Sirup, kalau kalian kelompokkan termasuk campuran homogen heterogen? Homogen. Oke. Kopi? Heterogen. Susu? Heterogen. Homogen? Heterogen. Masih ada yang bingung ya? Ada yang bilang homogen, ada bilang heterogen. Nah, mana yang benar? Oke. Berdasarkan apa kalian mengelompokkan ketiga minuman ini? Kenapa kalian bisa menyebutkan bahwa sirup itu campuran homogen, kopi itu campuran heterogen? Karena sirup tidak mengendap. Oke, sirup tidak mengendap, kopi ada mengendap. mengendap. Kalau susu? Kan mengendap di bawahnya tadi. Ada pengendapan nggak? Ada. Bagaimana caranya kalian mengelompokkan? Karena setelah dua satu Oke, ada dua zat tercampur, betul. Terus campurannya homogen, heterogen. Bagaimana kalian mengelompokkan? homogen tidak ada terlihat. Homogen nggak kelihatan. Kelihatan. Oke. Terus kalau susu? Antara kelihatan sama nggak kelihatan gitu ya. Oke. Apakah pertanyaan berikutnya? Apakah semua yang tidak mengendap? Kalau susu saya rasa susah mengendapnya. Kalau misalnya kita nyeduh susu diaduk dengan sempurna, ada endapan nggak itu orang? Enggak. Pertanyaan saya, apakah semua yang tidak mengendap atau tidak terpisah itu termasuk campuran homogen? Wah, diam berarti bingung ya. Bingung berarti ada pertanyaan di dalam pikirannya ya. Bisa? Termasuk nggak ya? Oke, jadi untuk membuktikan itu, mari kita buktikan bersama-sama tentang campuran homogen, heterogen atau tentang larutan, koloid dan suspensi ini. Nah, seperti yang sudah saya WA sebelumnya, jadi di WA group kita sudah membagi kelompok. Kalian sudah duduknya per kelompok? Sudah. Oke, sudah semua duduk sesuai dengan kelompok yang saya bagi ya? Sudah. Berikutnya, saya akan berikan LKPD kepada kalian. Jadi LKPD, lembar kerja study date tentang koloid. Kalian bisa membuktikan pertanyaan kalian tadi dalam pada
Silakan kalian kerjakan LKPD-nya dengan berdiskusi bersama kelompok kalian. Waktu kalian untuk mengerjakan LKPD ini adalah 30 menit. Bisa? Oke. Bisa dikerjakan semua dalam 30 menit? Bisa. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Jika ada yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya pada saya. Oke, sudah selesai? Sudah. Nah, kita akan coba bahas bersama apa yang sudah kamu lakukan tadi. Sudah selesai semuanya ya? Kita bahas bersama apa yang sudah kamu lakukan tadi. Siapa kelompok yang mau maju pertama? Waduh, semangat sekali kelompok yang ini ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kelompoknya Nia dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya, oke, yang lainnya kalian perhatikan kalau ada sesuatu yang hasil presentasinya atau hasil pengerja praktikumnya berbeda, bisa didiskusikan bersama. Silakan. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noyani Ariani. Perkenalkan, nama saya Putri Sutu Sertifikatnyani. Saya Nikomang Yobiani. Saya Dwi Rianata. Fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, bisakah kalian mengelompokkan bahan-bahan seperti gambar di atas ke dalam campuran homogen dan heterogen? Jawaban dari kelompok kami yaitu bisa. Yang pertama, sirup yaitu larutan atau campuran homogen. Yang kedua, kopi yaitu heterogen. Susu adalah homogen. Yang kedua, berdasarkan apa kalian bisa mengelompokkannya? Karena dalam kopi ada pengendapan dan dalam susu kopi tidak ada pengendapan. Apakah semua bahan yang tidak mengendap atau terpisah termasuk campuran homogen? Jawabannya adalah iya, karena campuran homogen yaitu campuran yang zat-zat penyusunannya terlarut secara merata dan tidak menimbulkan endap. Baik, dari kelompok kami mendapatkan satu masalah yaitu ada di susu
jumlah fase, yaitu susu ada 1 fase dan sirup ada 1 fase, kopi baru 2 fase. Habis itu setelah itu kestabilan, sirup stabil, susu stabil, dan yang tidak stabil kopi. Sifat sirup homogen, susu homogen, heterogen itu kopi. Larutan sirup termasuk larutan, susu termasuk koloid, dan suspensi termasuk kopi. Oke, gula itu termasuk larut, dia bersifat bening, tidak mengendap, dan filter bening dan stabil. Terus tepung, dia tidak larut, kemudian keruh, dia mengendap, tidak filter bening, dan tidak stabil. Susu larut, kemudian keruh, tidak mengendap, dan tidak filter bening, kemudian stabil. Santan larut, terus keruh, tidak mengendap, tidak filter bening, dan stabil. Kopi tidak larut, keruh, mengendap, tidak filter bening, dan tidak stabil. Teh larut, keruh, tidak mengendap, filter bening, dan stabil. Baik, itu tadi kegiatan kami yang pertama. Kemudian dari hasil kegiatan yang kedua, antara campuran air dan minyak itu tidak dapat tercampur. Kemudian air, minyak, dan deterjen menjadi tercampur. Kemudian setelah kami melakukan 2 kegiatan tersebut, kami akan mengelompokkan campuran di atas dalam larutan, fluid, dan suspensi. Yang termasuk larutan adalah sirup, gula, dan teh. Fluid adalah susu dan santan. Suspensi adalah tepung dan kopi. Inilah bagian kosong dalam tabel berikut dengan data di bawahnya. Larutan homogen jernih 1 fase, tidak dapat disaring, stabil, tidak memisah. Fluid lengkap homogen tidak jernih 2 fase, dapat disaring dengan kertas saring ultra. Suspensi heterogen tidak jernih 2 fase, dapat disaring dengan saringan biasa, tidak stabil. Berdasarkan percobaan 2, tentukanlah fase terdispersi, fase terdispersi, dan emulsifier. Fase terdispersi santan, susu. Fase pendispersi minyak, air. Emulsifier deterjen. Sebutkan masing-masing 3 contoh larutan, koloid, dan suspensi dalam kehidupan sehari-hari. Larutan air, gula, air garam, sirup. Koloid, susu, santan, gelatin. Suspensi, tepung, tanah dengan air yang akan menjadi lumpur, pasir dengan air. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah kegiatan hari ini kita dapat mengerti apa itu homogen dan heterogen, dan dari praktek yang kita lakukan dapat menentukan larutan, koloid, dan suspensi. Baik, itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Kita bahas bersama ya. Oke, silakan kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama. Oke, silakan duduk kelompok yang pertama. Kita kasih tepuk tangan ya. Dengar dulu deh. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran yang telah diberikan oleh Ibu Santi tadi. Perkenalkan, nama saya Dipunto Idris Nadewi bersama rekan-rekan saya. Saya Rika Sri di Papanya Sari. Saya Rika Desti Aswali. Saya Rika Desti. Saya Kami Asusi. Jadi dari materi yang dipaparkan oleh Ibu Santi tadi, kita diberikan LKPD. Di sini yang pertama, kita diberikan ilustrasi yang terdapat 3 gambar. Dengan pertanyaan pertama, bisakah kalian mengelompokkan bahan-bahan seperti pada
gambar ini kecampuran homogen dan heterogen? Dari kelompok kami menjawab bisa, di mana sirup termasuk homogen, susu termasuk homogen atau tampak seperti homogen, dan kopi termasuk heterogen. Yang kedua, berdasarkan apa kalian bisa mengelompokkannya? Kami menjawab berdasarkan hasil campuran zatnya. Jadi kami melihat dari hasil campuran zat itu, dengan melihat itu kita dapat membedakan entah itu cairan homogen atau heterogen. Pertanyaan yang nomor 3, apakah semua bahan yang tidak mengendap atau terpisah termasuk campuran homogen? Dari kelompok kami menjawab iya, karena pada dasarnya campuran homogen adalah campuran yang zat pendukungnya tidak dapat dipisahkan apalagi mengendap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rifa. Dari ilustrasi di atas, misalnya apa saja yang kalian temui, tuliskan dalam bentuk kalimat tanya. Kami menemukan 2 pertanyaan atau masalah, yaitu 1. Apakah susu bisa mengendap? 2. Apakah susu termasuk campuran heterogen atau larutan homogen? Dari hasil pengamatan, 1. Jumlah fase. Sirup memiliki 1 fase, susu memiliki 1 fase, kopi memiliki 2 fase. Dari kestabilan, sirup stabil, susu stabil, kopi tidak stabil. Dari sifat, sirup homogen, susu homogen, kopi heterogen. Larutan yaitu sirup, koloid yaitu susu, suspensi yaitu kopi. Tabel kegiatan 1. Gula yaitu larut, bening, tidak mengendap, filtrat bening, stabil, dan warnanya bening. Tepung tidak keruh, mengendap, filtrat bening, tidak stabil, putih. Susu larut, keruh, tidak mengendap, tidak bening, stabil, warnanya putih. Santan tidak larut, keruh, mengendap, tidak bening, tidak stabil, dan warnanya putih. Kopi tidak larut, keruh, mengendap, filtrat bening, tidak stabil, warnanya hitam. Teh larut, bening, tidak mengendap, filtrat bening, stabil, warnanya coklat. Tabel kegiatan kedua. Campuran antara air dan minyak tidak tercampur. Campuran air, minyak, dan deterjen tercampur. Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan berikut. 1. Kelompokkanlah campuran di atas ke dalam larutan, koloid, dan suspensi. Larutan, gula dan teh, koloidnya susu dan santan, dan suspensinya tepung dan kopi. Kedua, isilah bagian kosong dalam tabel berikut dengan kata-kata di bawah ini. Di bawahnya. Larutannya homogen, jernih, 1 fase, tidak dapat disaring, stabil atau tidak mengisap. Koloidnya tampak homogen, tidak jernih, 2 fase, tidak dapat disaring, umumnya stabil. Dan suspensinya heterogen, tidak jernih, 2 fase, dapat disaring dengan saringan biasa dan tidak stabil. 3. Berdasarkan percobaan kedua, tentukan peserta dispersi dan emulsifier. Peserta dispersi minyak, peserta dispersi air, emulsifier deterjen. 4. Sebutkan masing-masing 3 contoh larutan, koloid, dan suspensi dalam kehidupan sehari-hari. Larutan, tambahkan air gula, air teh, sirup.
ada yang keruh, ada juga hasil fitrahnya yang bening. Nah, jadi tadi saya juga sudah berkeliling ke dalam kelompok kalian. Nah, saya lihat bagaimana kalian melakukan praktikum, sudah sangat bagus. Ya, sudah rapi. Saya lihat mejanya semuanya sudah bersih. Kita kasih tepuk tangan dulu terlebih dahulu. Jadi ini menunjukkan kalian sudah bisa bekerja dengan rapi. Hanya saja kalian perlu lebih teliti lagi untuk membaca petunjuk praktikum. Ya, sehingga tidak selalu bertanya, Bu, ini, Bu, ini. Harus lebih memperhatikan lagi petunjuk praktikumnya. Kemudian yang kedua, saya tadi lihat kalian dalam menyaring itu, terutama dengan kertas saring, karena kertas saringnya kan dilipat seperti ini, ada lubangnya sedikit di sampingnya ya. Nah, kemungkinan yang menyebabkan filtratnya ini semuanya keruh adalah karena larut campurannya itu merembes melalui lubang ini. Seharusnya gimana? Kalau air sama gula, filtratnya harusnya gimana? Bening, karena dia adalah contoh larutan. Kemudian teh, bening apa enggak? Bening, good. Kalau susu, filtratnya bening apa tidak? Tidak. Ada endapan? Tidak. Jadi filtrat tidak bening, tidak ada endapan. Susu termasuk larutan koloid suspensi? Koloid. Santan, filtratnya bening apa tidak? Tidak. Ada endapan? Tidak ada ya, tidak ada endapan di kertas saring itu ya. Maka santan itu termasuk apa? Koloid. Kalau tepung dan kopi, filtratnya bening apa enggak? Bening. Filtratnya bening ya, kopi sama tepung. Ada endapan enggak? Ada. Kopi sama tepung termasuk suspensi. Jadi hati-hati ketika menyaring ya. Kemudian yang kedua adalah fase terdispersi dan fase pendispersi. Bisa memahami ya? Bisa. Oke, hari ini kegiatannya sudah selesai. Terima kasih kalian mengerjakannya dengan baik. Nah, berikutnya tadi saya sudah kirimkan link di WA group kalian. Itu adalah kuis yang harus kalian kerjakan hari ini. Jadi silakan kalian kerjakan kuis itu dalam 10 menit. Oke? Sudah ketemu semuanya? Sudah. Sudah kan? Sudah selesai? Lagi satu aja Bu, Bu. Lagi di mana? Oke, finish ya? Nah, berikutnya silakan klik yang di bawahnya, itu adalah tentang refleksi kegiatan kita hari ini. Jadi apa yang kamu pelajari, bagian mana yang paling menarik menurut kamu, dan apa saja materi yang belum kamu pahami. Oke? Ya. Sudah selesai kita laksanakan semuanya. Terima kasih. Jadi hari ini pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan ketemu lagi dengan materi yang sama, yaitu koloid, tapi topiknya adalah tentang jenis-jenis dan juga sifat-sifat koloid. Jadi jangan lupa nanti kita belajar ketemu lagi di semester yang baru ya. Oke, jadi hari ini kita akhiri sampai di sini dulu, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas. Doa sano. Kita berdoa dulu sebelum penutupan kelasnya ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dengan konsen masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ramo Santi. Om Santi 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 Om.